Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Gunawan, NIM 2119125. Baiklah, video ini saya tujukan untuk memenuhi salah satu tugas yaitu berupa UTS, Ilmu Komunikasi, yang mana saya akan mencoba untuk membahas makalah pertama sampai dengan makalah kelompok 6. Baiklah, kita masuk saja kepada poin yang pertama yaitu pengertian dari komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Dalam istilah Inggris, komunikasi berasal dari kata communication. Sementara komunikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pengiriman dan penerimaan pesan dan juga berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kemudian komunikasi menurut ahli yaitu menurut George dan menurut Lawrence, mereka mengatakan bahwa komunikasi ialah proses antara dua orang atau lebih yang mana mereka saling bertukar informasi antara satu sama lain yang masing-masing terjadi pengertian yang mendalam. Kemudian ada yang namanya ilmu komunikasi. Apa itu ilmu komunikasi? Ilmu komunikasi ialah ilmu yang membahas mengenai penyampaian pesan di antara manusia. Kemudian kita masuk kepada elemen-elemen dari komunikasi itu sendiri. Elemen komunikasi itu ada 6. Yang pertama yaitu source. Source itu ialah sumber. Yang kedua yaitu message. Message itu ialah pesan, yaitu informasi yang dikirim oleh si pengirim kepada si penerima pesan. Kemudian yang ketiga yaitu saluran atau media, yaitu alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan. Bisa jadi telepon, bisa jadi SMS, bisa jadi sosial media, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada namanya noise. Noise itu ialah gangguan, yaitu sesuatu yang dapat mengganggu proses dari komunikasi itu sendiri. Misalnya suara bising, suara kaca, suara radio, dan lain sebagainya yang dapat mengganggu proses komunikasi. Kemudian kita masuk kepada elemen yang kelima yaitu feedback. Feedback itu yaitu umpan balik, yaitu adanya umpan balik antara si pengirim dan juga si penerima informasi begitu. Kemudian elemen yang keenam yaitu efek. Efek ialah adanya perubahan yaitu antara sebelum berkomunikasi dan setelah berkomunikasi. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua yaitu mengenai prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi memiliki tujuan untuk memperjelas dan menjabarkan hakikat daripada komunikasi itu sendiri. Prinsip komunikasi ada 6. Yang pertama yaitu komunikasi adalah proses simbolik. Simbol dimaknai sebagai lambang. Contohnya saja seperti rambu-rambu lalu lintas atau seperti lampu lalu lintas. Apabila lampu tersebut berwarna merah, itu dimaknai sebagai berhenti. Pengendara harus berhenti begitu. Kemudian apabila lampunya hijau, itu melambangkan bahwa pengendara sudah boleh untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu setiap perilaku memiliki potensi komunikasi. Setiap perilaku memiliki potensi komunikasi untuk ditafsirkan. Apabila seseorang tersenyum, itu ditafsirkan ia sedang bahagia begitu. Apabila ia cemberut, maka itu ditafsirkan ia sedang bersedih. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu komunikasi memiliki dimensi isi dan juga dimensi hubungan. Dimensi isi dikaitkan dengan verbal, sementara dimensi hubungan dikaitkan dengan non-verbal. Kemudian prinsip yang keempat yaitu komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkatan. Maksudnya ialah komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan begitu. Kemudian prinsip yang kelima ialah komunikasi tergantung dengan konteks ruang dan waktu. Contohnya ialah topik-topik yang disampaikan itu sesuai dengan tempat dan juga waktu. Misalnya apabila tempatnya di masjid, maka informasi yang disampaikan itu tentunya hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam begitu. Kemudian apabila tempatnya di tempat kerja, tentu informasi yang disampaikan itu berkaitan dengan pekerjaan. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu yang keenam, semakin mirip latar belakang budaya, semakin efektiflah komunikasi. Sebagai contoh, komunikasi antara orang Minang sesama dengan orang Minang begitu. Kemudian tentu komunikasi itu akan efektif karena mudah mereka untuk mengerti karena
persamaan budaya begitu. Kemudian beda halnya dengan komunikasi antara orang Minang dan juga orang Jawa. Tentu komunikasi tersebut kurang efektif begitu. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yakni mengenai hambatan-hambatan komunikasi. Hambatan diartikan sebagai halangan dan juga rintangan. Dalam komunikasi, tentu ada halangan dan juga rintangan terhadap komunikasi tersebut. Yang pertama yaitu hambatan manusiawi. Hambatan ini datangnya dari manusia itu sendiri, berupa sifat manusia, emosi, prasangka, persepsi, dan lain sebagainya. Kemudian hambatan yang kedua yaitu hambatan teknis. Hambatan teknis ini berupa terbatasnya fasilitas dan juga media dari komunikasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu hambatan semantik. Hambatan semantik ini misalnya itu keliru dalam menafsirkan atau bisa dikatakan sebagai miscommunication. Kemudian cara mengatasi hambatan-hambatan ini yaitu dengan meningkatkan hubungan antar personal, meningkatkan hubungan antara pribadi seseorang begitu. Kemudian dengan menyediakan fasilitas dan juga media dari komunikasi itu sendiri. Kemudian dengan meningkatkan kemampuan terhadap komunikasi agar tidak terjadinya miscommunication begitu. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu mengenai komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal ialah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Contoh dari komunikasi verbal secara lisan ialah apabila kita berbicara kepada teman kita begitu. Kemudian contoh dari komunikasi verbal secara tulisan ialah seperti di rumah kita pasti memiliki produk. Coba kita lihat, perhatikan di bagian belakang produk ada tulisan-tulisan. Nah, tulisan itulah yang memberikan informasi mengenai detail dari produk tersebut. Itulah yang dinamakan dengan komunikasi verbal secara tulisan. Kemudian, komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang paling banyak digunakan dalam hubungan antar manusia. Karena dengan komunikasi verbal, manusia akan mampu untuk mengungkapkan perasaan, emosi, dan juga pemikiran begitu. Kemudian jenis dari komunikasi verbal ini ada dua, yaitu berbicara dan menulis, kemudian mendengar dan juga membaca begitu. Kemudian kita masuk kepada komunikasi yang kedua, yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah kebalikan dari komunikasi verbal, yaitu komunikasi nonverbal ini apabila komunikasi verbal menggunakan kata-kata, komunikasi nonverbal menggunakan isyarat begitu. Sebagai contoh ada orang bisu. Nah, apabila kita berkomunikasi dengan orang bisu, pasti tidak bisa menggunakan kata-kata begitu. Nah, maka dari itu kita menggunakan isyarat berupa gerakan tubuh, sentuhan, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dinamakan dengan komunikasi nonverbal. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal ialah komunikasi terhadap diri kita sendiri, yakni kita berbicara kepada diri kita sendiri. Sebagai contoh, ketika kita berdoa, ketika kita bercermin, dan lain sebagainya. Setiap manusia pasti pernah melakukan komunikasi intrapersonal ini. Kemudian, fungsi dari komunikasi intrapersonal yaitu sebagai kesadaran diri, manajemen diri, rasa percaya diri, dan memotivasi diri begitu. Kemudian, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai bentuk komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini sering disebut dengan komunikasi antarpersonal, yaitu komunikasi antara satu individu dengan individu yang lain. Sebagai contoh, yaitu ketika kita berbicara langsung bertatap muka kepada teman kita. Kemudian, fungsi dari komunikasi antarpersonal ini adalah untuk meningkatkan hubungan antara manusia, untuk memperjelas sesuatu, dan untuk menghindari kesalahan daripada komunikasi begitu. Nah, hanya sekian dari sedikit penjelasan saya mengenai ilmu komunikasi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.